Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah, sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin, dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini, kita mau memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, renungan kita pagi hari ini bertema Kristus, pintu keselamatan sejati. Kita akan baca dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Bapak Ibu Saudara, setiap orang mencari pintu dalam hidup. Pintu menuju kesuksesan, pintu menuju kebahagiaan, pintu menuju kedamaian dan sebagainya. Tetapi ada satu pintu yang paling mendasar yang kita butuhkan. Apa itu? Adalah pintu keselamatan dari dosa dan kematian. Yesus tidak hanya menawarkan pintu, ia mengklaim dirinya sebagai pintu itu sendiri. Akulah pintu. Nah, mengapa kita membutuhkan pintu keselamatan? Pintu yang diblokir oleh dosa. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, pintu menuju hadirat Allah yang sempurna telah ditutup dan dijaga oleh kerubim. Kita dapat baca dalam Kejadian 3 ayat 24. Dosa kita telah menciptakan jurang, tembok, dan pintu yang tertutup rapat antara kita dengan Allah yang Maha Kudus. Kita tidak bisa menembus pintu itu dengan usaha atau perbuatan baik kita sendiri. Natal membuka kunci pintu itu. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Puji Tuhan. Bayi di palungan adalah kunci yang membuka pintu yang tertutup itu. Allah datang kepada kita karena kita tidak mampu datang kepadanya. Allah berinkarnasi, Allah menjadi manusia, adalah jembatan yang menghubungkan kembali surga dan bumi. Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu Saudara, dalam konteks rohani tidak ada pintu samping, pintu belakang, atau pintu darurat. Kristus dengan berani menyatakan bahwa Dia adalah satu-satunya pintu menuju Bapa. Keselamatan bukanlah melalui agama, ritual, atau etika, tetapi melalui pribadinya, pribadi Yesus. Meskipun eksklusif, pintu ini tidak sulit dicapai. Kelahirannya yang sederhana di kandang menunjukkan bahwa pintu keselamatan terbuka bagi semua orang. Kepada gembala yang rendah hati, kepada orang majus yang terpelajar, dan juga kepada Anda hari ini. Tidak ada prasyarat kekayaan, pendidikan, atau status sosial untuk masuk melalui pintu ini. Hanya dibutuhkan iman percaya kepada Kristus. Yohanes 10 ayat 9 menjanjikan 3 hal setelah masuk melalui pintu. Yang pertama, selamat, diberi pengampunan dan hidup kekal. Yang kedua, masuk dan keluar, bebas bergerak
menikmati hubungan yang hidup dan dinamis dengan Allah. Bukan seperti dalam penjara, ketakutan, kecemasan, tekanan, tidak. Tetapi seperti di dalam rumah, hubungan anak dan bapa. Yang ketiga, menemukan padang rumput. Hidup yang berkelimpahan, dipelihara, dan dipimpin oleh gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 10. Inilah kedamaian dan sukacita sejati dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Amin. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Puji Tuhan. Bapa, kami berterima kasih. Hanya oleh anugerah-Mu kami mendapatkan pintu yang membawa pada keselamatan dan hidup kekal. Hanya di dalam Yesus yang sudah mati bagi kami, rela menanggung segala dosa dan pelanggaran kami, terpaku di kayu salib, bangkit mengalahkan maut, dan kembali ke surga menyediakan tempat bagi kami, dan satu saat akan datang kembali untuk menjemput setiap kami yang percaya kepada Tuhan, untuk tinggal bersama-sama dalam kekekalan, dalam kerajaan yang kekal. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya semua kami dilawat pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih karunia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.